Halo, saya Rangga. Saya Cika. Kami dari Cikalia Musik. Jasa Musik ini acaranya tidak hanya pernikahan saja, tapi juga bisa seperti acara-acara perusahaan, catering perusahaan. Yang pertama saya basicnya memang dari musik, kuliah di musik. Basicnya saya penyanyi. Saya ngelihat di sini ada peluang juga kayaknya ya gitu di musik pernikahan gitu. Ya dulu memang peluangnya itu adalah karena Cika backgroundnya dari musik. Kalau saya kebetulan saya suka musik, tapi background saya dulu adalah seorang desainer. Jadi kita dulu sama-sama memutuskan yuk kita bikin usaha yang kayaknya kita asik melakukannya tapi peluangnya juga bagus. Officially secara manajemen sih mungkin di tahun 2013 Betul. Ya mulai lebih rapi gitu ya secara manajemennya gitu, untuk presisnya lah gitu, logonya gitu, dan sampai akhirnya kita dulu tuh kayaknya belum ada musik tuh yang mendokumentasikan secara personal lah gitu, karena kita merasa kalau jualannya gimana kalau nggak ada portofolionya gitu. Akhirnya dulu kita mencoba merekam sendiri sampai sekarang bisa berkembang lebih gitu, jadi trendsetter juga ternyata gitu. Karena basicnya gini, dulu musik pernikahan itu orang masih ngelihatnya ya gitulah, kostum belum dipikirkan seperti apa. Malah musik itu bonus. Ya betul. bonus dulu tuh bonus. Kita ada di tahap itu dulu. Jadi musik tuh ya bonus lah, tambahan lah. Dan dari situ ya fisik kita sih saat itu ingin itu musik entertainment itu jadi satu vendor yang suguhannya menarik. 2020 ini memang tahun yang sangat memukul ya. Seluruh pengusaha dari kecil sampai gede pasti merasakan dampaknya gitu. Sama kayak kita juga merasakan banget dampaknya. Di situ psikologis, keuangan kita juga kena karena ada 100 lebih jadwal kita yang menghilang. Ada yang postpone, ada yang klien ketakutan karena ada klien yang sudah memutuskan tanggal segini, bulan segini, mereka akhirnya mengurungkan karena takut regulasinya berubah atau karena COVID-nya belum hilang. Kalau kita ini tergabung di IPAMI, itu salah satu asosiasi jasa musik pernikahan se-Indonesia, dan akhirnya memutuskan bagaimana sih regulasi untuk musik sendiri gitu di era pandemi kayak gini. Nah, di antaranya itu kayak untuk musisi itu wajib bermasker, dan untuk vokalis awalnya sih face shield, tapi karena kita mau melihat kayaknya nggak efektif gitu kalau hanya sekedar hanya dipasang aja gitu kan, jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat akrilik itu gitu, jadi supaya minimal menjaga tidak ada droplet dari vokalis ke tamu undangan gitu. Betul. Dan untuk mungkin kru sendiri dari mulai penyemprotan secara rutin, disinfektan ya, alat-alat yang dipakai, sound juga, menyediakan sarung cover mic juga gitu. Kita lebih belajar lebih bersih lagi gitu, jaga kontak, ukuran panggung musik pun kita perluas gitu. Yang misalnya di panggung musik ada 6 orang, kita atur berjarak gitu, jarak antar panggung musik dan ke kerumunan atau ke depan tamu itu ada 3-4 meter. Oke, tips and trick ya, agak tricky juga sebenarnya. Karena bisnis kan beda-beda, tergantung demografinya dia bikin usaha di mana gitu. Cuman kalau dari kita sih, kita lebih melakukannya ke produknya apa, terus place-nya itu apa, terus price-nya itu berapa, terus kita tuh lebih ke promotion sih. Sebenarnya kita mengedepankan promosinya, branding perusahaan kita tuh kita mau bawa arahnya kemana gitu. Kalau kita memang Cikalia Musik ini lebih mengarah ke anak muda gitu. Kita lebih segmented gitu arahnya, kita pengen orang tuh suka tuh karena benar-benar suka, bukan karena harga gitu dari situ. Tapi kalau untuk musik entertain ini sendiri, skill itu penting, tapi kalau kita nggak bisa cara memanage dan mempromosikan skill kita, usaha kita itu tetap aja sama dengan nol, jadi tetap harus berbanding gitu. Faith sih, intinya kita harus lebih faith and fight gitu. Jadi faith itu kita punya keyakinan atas usaha kita, terus kita fight memperjuangkannya. Karena jangan samakan mental pengusaha dan pekerja atau kerja ke orang gitu. Karena kalau pengusaha itu pasti jatuh bangun. Kalau kamu jatuh sekali, kamu bangun lagi, kamu jatuh 2 kali, bangun lagi, sampai kamu tercapai di situ gitu. Usaha itu nggak gampang, tapi kalau kamu udah suka sama jalan yang kamu pilih itu, pasti semuanya dimudahkan. Terus bikin usaha yang kalian memang suka. Jangan bikin usaha yang kalian benci gitu. Karena nanti kamu akan benci diri sendiri. Akhirnya seperti itu sih.